Langkah pertama, tuangkan beras ketan putih seberat 1 kg ke dalam wadah. Kedua, cuci bersih beras ketan. Dikucek-kucek. Buang sisa air pencucian beras ketan tadi sampai habis. Dan ulangi proses pencucian sampai 3 kali hingga benar-benar bersih. Seperempat beras ketan hitam kita tuangkan ke dalam wadah. Lanjut, sekarang kita cuci beras ketan hitamnya. Dan ini cukup 1 kali dalam pencuciannya, karena dikhawatirkan nanti warnanya bisa hilang terlalu banyak. Kita cukup mencucinya tipis-tipis, agar kotoran-kotoran kecilnya juga ikut terbuang. Ingat, mencuci beras ketan hitam cukup 1 kali. Dan selanjutnya, kita akan mengisinya dengan air. Untuk selanjutnya, kita rendam selama 30 menit. Oke, kita diamkan selama 30 menit di sini. Sambil menunggu rendaman ketan, kita nyalakan api agar waktunya bisa pas. Ketika dia sudah matang ataupun sudah pas di dalam rendaman tadi dan kompor kita sudah nyala. Setelah kita rendam selama 30 menit, kita masukkan beras ketan putihnya ke dalam dandang dan ini kita kukus. Ratakan beras ketannya hingga merata. Tutup panci dengan rapat. Untuk beras ketan yang berwarna hitam, ini kita sendirikan dalam memasaknya ke dalam wadah seperti ini. Dalam wadah kecil, kita kasih air secukupnya. Untuk selanjutnya kita masak. Nyalakan kompornya. Usahakan apinya jangan terlalu besar. Sedang-sedang saja. Kalau sudah blubuk-blubuk, kita biarkan saja. Kita aduk supaya matangnya merata. Selanjutnya, kita aduk juga beras ketan putihnya agar matangnya juga merata. Yang di atas bisa ke bawah dan yang ke bawah bisa sebaliknya ke atas. Gunakan feeling Anda untuk mengetahui tingkat kematangannya. Selanjutnya, buat beras ketannya menggunung seperti ini. Untuk selanjutnya, kita tuangkan semua beras ketan hitamnya ke atas beras ketan putihnya. Semuanya ya, sama air-airnya beras ketan hitam tadi. Langsung kita aduk hingga merata. Kita aduk terus sampai benar-benar merata antara beras ketan putih dan hitamnya. Kalau sudah merata seperti ini, selanjutnya kita bersihkan yang ada di panci kecil tadi. Kita tuangkan semuanya agar tidak tersisa, tidak mubazir. Kita bersihkan juga yang ada di entongnya. Kita tutup hingga rapat. Ingat, dalam memasak beras ketan, gunakan feeling Anda. Rasakan tingkat kematangannya dengan cara memencet ataupun memakannya. Siapkan daun pisang dan bersihkan hingga bersih. Dan juga wadah untuk nantinya kita tepatkan ketannya di atas ini. Setelah kurang lebih 45 menit, dan ingat, rasakan juga tingkat kematangannya. Lalu kita angkat ketannya tadi. Selanjutnya kita bawa tempat ini yang telah kita siapkan untuk kita masukkan ketannya ke dalam wadah daun pisang ini. Kita masukkan semuanya ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Semuanya. Dan ratakan, jangan sampai ada yang jatuh. Aman.
Kita amankan beras ketannya di atas meja agar tidak terinjak. Kita diamkan kurang lebih 15 menit. Kalau sudah 15 menit, kita balik berasnya agar dinginnya juga merata. Kita balik seperti ini dan kita buka juga seperti tadi. Kalau sudah dibalik, kisaran waktu juga 15 menit agar dinginnya juga merata. Kita juga bisa meratakannya seperti ini agar cepat dingin dengan rata. Siapkan daun pisang beserta tempat untuk nantinya kita menyimpan tapenya selama kurang lebih 1,5 hari. Kita lapisi daun pisang seperti ini. Gunanya untuk apa? Supaya harum dari tapenya itu alami, karena dilapisi oleh daun pisang. Dan siapkan tempat seperti ini untuk nantinya kita melumuri tapenya ini ataupun melumuri beras ketannya dengan ragi. Ini adalah ragi yang saya pakai, mereknya Nakok Liong. Dan ini adalah ragi yang sebelumnya sudah saya proses, sudah saya jemur hingga kering dan kemudian saya hancurkan ataupun haluskan. Caranya seperti ini. Ketan yang sudah kita pisahkan tadi kita lumuri dengan ragi yang sudah kering ataupun yang sudah kita haluskan. Usahakan dalam menaburinya dengan rata ya, seperti ini. Dan juga jangan terlalu banyak, karena dikhawatirkan rasa dari tapenya nanti pahit jikalau raginya terlalu banyak. Nah, wadah yang telah kita siapkan tadi fungsinya untuk mendiamkan ketan yang sudah kita kasih ragi. Kita lakukan proses seperti ini hingga semua ketannya tercampur rata dengan raginya. Usahakan dalam menaburinya dengan rata ya, dan harus dibalik karena harus benar-benar merata. Kita bolak-balik agar benar-benar merata dari raginya menempel dengan beras ketannya. Usahakan hingga benar-benar raginya merata ke dalam ketannya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Lakukan hal tersebut hingga sampai benar-benar selesai. Semua ketannya telah tercampur dengan ragi. Selanjutnya, kita tutup menggunakan daun pisang supaya agar beras ketannya matang dengan sempurna dan juga rasanya lebih gurih dan lebih segar. Seperti ini, kita tutup dan kita berikan piring di atasnya agar ada penekannya, agar tidak ada udara ataupun meminimalisir adanya udara yang masuk. Seperti itu. Dan kini saatnya kita membuka tapenya karena ini sudah jadi. Kurang lebih kita simpan selama 1,5 hari. Dan ini sudah jadi ya.
Oke, dan ini adalah hasilnya setelah kita proses panjang ya. Nah, tapinya sudah jadi dan beras ketannya pun juga lembut. Nah, ini airnya tuh netes-netes air tapenya ya. Nah, ini kalau di rumah saya air tape ini namanya badek. Nah, sekian ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membuat tape di rumah. Caranya cukup simpel kok. Nah, ini hasilnya. Semoga kalian mencoba bisa berhasil.